Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua yang ibu sayangi, ya. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, Bu Yumni akan menjelaskan mengenai instrumen keuangan, kas dan piutang. Oke, tujuan pembelajarannya ya, secara garis besarnya kalian bisa menjelaskan pengertian dan jenis instrumen keuangan, ya. Setelah itu kas dan pengendalian internal, menjelaskan pengertian kas dan pengendalian internal kas, penyajian dan pengungkapan kas dan laporan keuangan, menjelaskan pengertian pengakuan piutang. Setelah itu melakukan penilaian, perhitungan penurunan nilai penyajian dan pengungkapan piutang dalam laporan keuangan, melakukan analisis kas dan piutang. Nah, di sini rangka babnya instrumen keuangan kas dan piutang tadi terdiri dari 4 pokok besar: instrumen keuangan, aset keuangan, kas dan piutang. Ya, instrumen keuangan itu nanti bisa dijelaskan apa pengertiannya, bentuk instrumen keuangannya, konsep perlakuan akuntansinya, pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan instrumen keuangan. Oke, untuk aset keuangan, apa saja bentuk aset keuangan, reklasifikasi aset keuangannya, bagaimana terjadinya penurunan nilai atau impairment, dan penghentian pengakuan. Untuk kas, definisinya apa? Pengendalian internal terhadap kas, misalnya dengan rekonsiliasi bank atau impress fund system. Setelah itu, penyajian dan pengungkapan. Untuk piutang, definisi dan jenisnya, notes receivable, wesel tagih, bagaimana pengakuan, ya, penilaiannya, ya, penurunannya, bagaimana terjadinya penurunan piutang, ya, penghentian pengakuan, penyajian dan pengungkapan serta analisis piutang, ya. Jadi definisi dan perlakuan akuntansi untuk piutang. Nah, instrumen keuangan, ya, apa sih yang dimaksud dengan instrumen keuangan, ya? Jadi instrumen keuangan adalah suatu kontrak yang menambah nilai aset atau liabilitas keuangan. Ya, jadi instrumen keuangan itu ada nanti ada instrumen keuangan, ada aset keuangan, liabilitas keuangan. Jadi yang namanya instrumen keuangan adalah suatu kontrak yang menambah nilai aset, ya. Jadi menaikkan nilai aset dan juga menaikkan liabilitas keuangan. Nah, sekarang contoh dari aset keuangan, ya, tadi kan instrumen keuangan contohnya aset keuangan, liabilitas keuangan. Nah, contohnya dari aset keuangan itu apa saja sih? Kas dan piutang. Itu contoh dari aset keuangan. Nah, tadi standar-standar akuntansi yang mengatur instrumen keuangan adalah PSAK 50, itu adalah penyajian, ya, merupakan adopsi dari International Accounting Standard nomor 32. PSAK 55, instrumen keuangan mengenai pengakuan dan penilaian, adopsi dari International Accounting Standard 39, mengenai pengakuan dan penilaian. PSAK 60, instrumen keuangan mengenai pengungkapan, ya, adopsi dari IFRS nomor 7 mengenai pengungkapan laporan keuangan. Oke. Nah, sebelum kita nah, sebenarnya PSAK ini, PSAK 50, PSAK 55 dan PSAK 60, ya. Ini merupakan PSAK terbaru yang menggantikan, ya, beberapa standar akuntansi, ya, atau beberapa standar instrumen keuangan yang terkait, yaitu ada PSAK 41 akuntansi waran, PSAK 43 akuntansi anjak piutang, PSAK 54 restrukturisasi hutang piutang bermasalah, PSAK 30 akuntansi perbankan, PSAK 42 akuntansi perusahaan efek, dan PSAK 49 akuntansi reksadana. Ini PSAK yang tadi barusan Ibu sebutkan itu semua digantikan oleh PSAK yang 3 ini, ya, PSAK 50, 55 dan PSAK 60. Ya. Jadi PSAK ini dicabut karena kalau kita lihat tadi bentuknya adalah pengaturan untuk industri tertentu, ya. Tapi untuk standar yang baru, yaitu pengaturan akuntansinya lebih berdasarkan karena kita mengadopsi ke IFRS, ya. Jadi standar akuntansi berdasarkan IFRS ini kita menggunakan nilai wajar, ya. Sebagai contohnya apa sih perhitungan nilai wajar? Misalnya perhitungan amortisasi premium atau diskon, yang selama ini kita boleh menggunakan metode garis lurus, ya, agar harga perolehan dikurangi dengan residual value dibagi dengan masa manfaat. Nah, sekarang tidak boleh lagi, tapi kita menggunakan
metode bunga ya, metode bunga ya. Jadi bukan menggunakan metode tingkat bunga nominal ya. Oke. Nah, jadi konvergensi PSAK tadi ya dengan IFRS menyebabkan semua standar yang berkaitan dengan instrumen keuangan kita dicabut ya. Nah, tadi karena dan diganti dengan 3 standar yang tadi Ibu sudah sebutkan. Nah, ini juga sudah Ibu jelaskan. Nah, ini juga sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang bentuk instrumen keuangan ya. Terdiri dari aset keuangan, liabilitas keuangan, instrumen ekuitas, instrumen derivatif, instrumen lindung nilai ya. Nah, di sini bentuk-bentuk instrumen keuangan ya. Yang pertama adalah aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Investasi dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman diberikan dan piutang, aset keuangan tersedia untuk dijual. Ya, ini nanti liabilitas keuangan juga nanti akan dipelajari. Ya, aset keuangan akan kita pelajari dalam bab ini. Ya, liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas akan dipelajari dalam intermediate 2 ya, keuangan 2. Instrumen derivatif dan instrumen lindung nilai ya, ini nanti akan dipelajari dalam akuntansi lanjutannya advance accounting ya. Nah, aset keuangan ini ya, bisa berbentuk contohnya ya kas ya. Contoh dari aset keuangan contohnya kas ya, bisa berbentuk tunai ataupun kas yang disimpan dalam cash dalam uang tunai ya, misalnya dalam petty cash atau kas yang disimpan dalam bank ya. Ada instrumen ekuitas juga ya, ini tadi yang sudah disebutkan instrumen ekuitas ya. Dan instrumen ekuitas ini tadi ya terdiri dari investasi ya dalam bentuk saham ya. Jadi investasi keuangan adalah investasi yang akan dijual dalam jangka waktu dekat ya, dan tidak ditujukan untuk penyertaan saham dalam jangka panjang ya. Jadi instrumen ekuitas ini nanti diatur dalam PSAK 15 dan juga investasi asosiasi atau PSAK 12 ya. Dan juga PSAK 4 laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri. Oke. Nah, sekarang hak kontraktual dari aset keuangan ya. Jadi hak kontraktualnya itu bisa berbentuk klaim terhadap entitas lain untuk mendapatkan kas atau aset keuangannya ya. Contohnya misalnya piutang, investasi dalam obligasi dan perjanjian pemberian pinjaman ya. Terus instrumen aset keuangan juga terdiri bisa dipertukarkan aset keuangan dengan entitas lain dalam kondisi berpotensi untung ya. Misalnya contohnya forward, future, bentuk opsi untuk mempertukarkan aset keuangan. Misalnya menukarkan piutang dengan mata uang dalam US dollar ya. Nanti ada potensi keuntungan. Yang keempat ya, kontrak yang akan mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas ya. Ini diterbitkan oleh entitas dan merupakan non derivatif ya. Diwajibkan untuk menerima sejumlah yang bervariasi dari instrumen yang diterbitkan entitas atau derivatif ya. Mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan dengan sejumlah tertentu ekuitas yang diterbitkan entitas ya. Jadi tujuannya bukan untuk dijual atau putable financial instrument. Contohnya apa? Contohnya kontrak untuk menerima sejumlah variasi dari instrumen ekuitas ya yang diterbitkan nilainya 100 miliar. Nah, jumlah instrumen ekuitas yang akan diterima tergantung Rp 100 miliar dibagi dengan harga saham tanggal kontrak. Terus contoh lainnya adalah opsi saham atau waran ya, yang memberikan hak untuk membeli saham dalam jumlah yang ditetapkan merupakan instrumen ekuitas ya. Nah, nanti liabilitas keuangan ini ya kontrak untuk menyerahkan. Kalau tadi aset keuangan, kontrak untuk menerima ya.
Kalau aset keuangan tadi kontrak untuk menerima ya, gitu ya. Kalau kalau liabilitas keuangan kontrak untuk menyerahkan kas atau aset keuangan gitu ya, dalam bentuk hutang entitas pada pihak lain gitu ya. Nah, untuk mempertukarkan aset keuangan ya dan liabilitas keuangan bisa dalam kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas ya, itu bisa juga nanti diakui sebagai kerugian. Nah, kontrak yang akan mungkin atau diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas antara lain non derivatif ya dan juga derivatif ya, sama seperti tadi. Kalau non derivatif dalam liabilitas kontraktual ya, liabilitas keuangan ya, itu berarti kita menyerahkan sejumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Derivatif ya, mempertukarkan kas dan jumlah tertentu. Ya, misalnya contohnya kontrak menyerahkan instrumen ekuitas senilai 100 ons emas karena jumlah instrumen ekuitas yang diterbitkan tergantung pada harga emas dan harga saham. Yang kedua, kontrak untuk menyerahkan instrumen ekuitas senilai 100 lembar instrumen ekuitas sebagai pengganti kas yang setara dengan 100 ons emas. Karena nilai instrumen ekuitas tergantung dari harga emas hingga jumlahnya bervariasi. Ya, jadi instrumen ekuitas ya, ini instrumen ekuitas ya. Ini Ibu paparkan sedikit ya, dia namanya memberikan hak residual atas aset setelah dikurangi dengan liabilitasnya. Jadi kalau kalian lihat di laporan posisi keuangan, aset, liabilitas dan ekuitas ya. Nah, kalau kita dari konsepnya dari aset keuangan, liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas ya, itu berarti instrumen ekuitas itu memberikan hak sisa atau residual value setelah aset dikurangi dengan liabilitas ya. Itu adalah persamaan akuntansinya. Oke, ini nanti instrumen ekuitas, liabilitas keuangan akan kita pelajari dalam menengah 2. Derivatif dan lindung nilai akan kita pelajari dalam advance accounting, akuntansi lanjutan. Oke, sekarang kita belajar mengenai perlakuan akuntansi, pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Ya, jadi entitas mengakui aset keuangan dan liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika entitas tersebut sudah ada di dalam suatu kontrak ya, dalam satu kontrak. Pengukuran aset dan kontrak instrumen ya. Pengukuran aset dan liabilitas keuangan dibedakan menjadi 2, yaitu pengukuran pada saat pengakuan awal dan pengukuran setelah pengakuan awal. Secara umum, pengukuran menggunakan nilai wajar, namun saat nilai wajar tidak dapat diperoleh, maka dapat menggunakan nilai perolehan atau nilai tercatat. Oke, sekarang konsep pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan ya. Nah, ini terdiri tadi ya, aset dan liabilitas keuangan ini ya, diukur pada nilai wajar yang kita akan bahas di sini, aset ya, aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ya. Jadi biaya transaksinya menjadi beban atau expense ya. Gitu. Kalau tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi. Nah, biaya transaksinya itu nanti akan dikapitalisasi. Oke. Jadi di sini pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan ya. Jadi aset keuangan tadi diukur, pengukurannya dibedakan menjadi 2 ya, tadi sudah ya. Nah, sekarang ini ya jenis-jenisnya ya. Saya lihat di tabel. Fair value, transaction profit and loss, nilai wajar ya. Penilaiannya biaya transaksinya dibebankan, perubahan nilai wajarnya dalam laporan laba rugi, bunga dan dividen dalam laba rugi ya, ini penurunan nilainya otomatis by default. Pembalikan penurunan nilai juga by default. Hold to maturity ya, penilaiannya biaya diamortisasi, nanti biaya transaksinya dikapitalisasi ya. Bunga dan dividennya masuk dalam laba rugi, penurunan nilainya masuk dalam laba rugi, pembalikan nilainya juga laba rugi. Pinjaman yang diberikan ya, loan dan receivable piutang, ini penilaiannya biaya diamortisasi, biaya transaksinya dikapitalisasi, bunga dan dividen laba rugi,
penurunan nilainya masuk dalam laba rugi, pembalikan penurunan nilai laba rugi. Available for sale, ya, conveyable, penilaiannya nilai wajar, biaya transaksinya dikapitalisasi, perubahan nilai wajar, pendapatan komprehensif lain, bunga dan dividen laba rugi, penurunan nilai laba rugi, pembalikan penurunan nilai laba rugi. Available for sale, ekuitas, ini penilaiannya nilai wajar, biaya transaksinya dikapitalisasi, perubahan nilai wajarnya masuk ke dalam pendapatan komprehensif lain atau OCI, bunga dan dividennya laba rugi, penurunan nilai dalam laba rugi, pembalikan penurunan nilai dalam OCI, ya, pendapatan komprehensif lain, other comprehensive income. Available for sale, ekuitas tidak dapat diukur dengan nilai handal, penilaiannya harga perolehan, biaya transaksinya dikapitalisasi, ya, bunga dan dividen laba rugi, penurunan nilai masuk dalam laba rugi. Oke, penyajian dan pengungkapannya, ya. Penyajian dan pengungkapannya ini masuk dalam PSHK 50, ya. Jadi semuanya, ya, instrumen keuangannya, ya, penyajian instrumen keuangan dan sebagai liabilitas dan ekuitas, prinsipnya, ya, bisa saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Nah, pengungkapannya, ya, pengungkapannya diatur dalam PSHK 60 tentang pengungkapan, ya. Jadi bagaimana evaluasi terhadap pengaruh signifikansi instrumen keuangan, ya, atas posisi, ya, dan kinerja entitas serta resikonya yang timbul, bagaimana entitas juga dapat mengelola resiko tersebut. Oke, sekarang kita bahas tentang aset keuangan. Itu tadi pendahuluan dulu, ya, tentang instrumen keuangan. Sekarang aset keuangan, ya, berdasarkan PSHK 55, ya, pengakuan dan pengukuran, ya. Klasifikasi aset keuangan dibagi menjadi 4, ya. Aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi, fair value to profit and loss, ya, investasi dipegang hingga jatuh tempo, maturities, hold to maturities, pinjaman yang diberikan atau piutang, loans or receivable, ya, aset keuangan tersedia untuk dijual, available for sale, ya. Nah, aset keuangan diukur melalui laba rugi, ya. Aset keuangan diukur dalam nilai wajar laba rugi, ya. Melalui adalah aset keuangan yang dimaksudkan untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam jangka waktu dekat, ya. Fair value, profit and loss, ya. Nah, ini tujuannya untuk dijual dan dibeli dalam jangka waktu dekat, ya. Ini contohnya apa? Contohnya adalah trading securities, ya, atau surat-surat berharga atau marketable securities, ya. Jadi untuk entitas yang kegiatan operasinya melakukan jual beli sekuritas, ya, atau securities company, ya. Jadi aset keuangan ini merupakan komponen utama dari aset perusahaan, ya. Tapi bagi entitas lainnya, aset keuangan ini bisa merupakan bentuk investasi sementara, ya. Jadi aset keuangan, ya, diukur nilai wajar oleh laba rugi, itu merupakan aset keuangan tadi, ya, Ibu ulangi lagi, untuk dijual dan dibeli kembali dalam jangka waktu dekat. Nah, menurut PSHK 55, aset keuangan diklasifikasikan sebagai fair value, profit and loss jika memenuhi salah satu kondisi, diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, ya, dan contohnya tadi marketable securities, ya, trading securities, ya, pada saat pengakuan awal telah diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, ya. Nah, oke, yang kedua adalah yang kedua, investasi dipegang hingga jatuh tempo atau aset non keuangan non derivatif, ya. Nah, ini aset keuangan yang pembayaran atau telah ditentukan jatuh temponya, ya, gitu, ya. Jadi investasi dipegang hingga jatuh tempo adalah aset non keuangan non derivatif, ya, dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan jatuh temponya telah ditetapkan serta entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, ya.
Jadi ini tadi setelah pengakuan awal ya, entitas harus menghitung nilai amortisasinya, yaitu nilai awal aset ditambah dengan amortisasi diskon atau premium jika ada, ya. Gitu. Pinjaman yang diberikan atau piutang, ya. Pinjaman yang diberikan atau piutang ini adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran yang telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi pasar aktif, ya. Kecuali yang termasuk dalam 3 kategori aset keuangan yang lainnya. Ya. Nah, pada saat pengakuan awal, pinjaman diberikan dan piutang diakui sebesar harga perolehan ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan piutang dan pinjaman. Oke. Nah, setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang ini akan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan metode suku bunga efektif. Ya. Oke, sekarang aset keuangan tersedia untuk dijual atau available for sale. Ini juga merupakan aset keuangan non-derivatif yang tersedia untuk dijual dan tidak diklasifikasikan sebagai fair value, profit and loss, hold to maturity, dan loan receivable. Nah, pada saat pengakuan awal, available for sale diakui sebesar nilai wajar. Nah, setelah pengakuan awal, available for sale itu ditentukan diukur pada biaya perolehan setelah diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Selisih nilai wajar dengan nilai tercatat akan diakui sebagai keuntungan dan kerugian dalam ekuitas dan dilaporkan sebagai pendapatan komprehensif. Ya, jadi selisih nilai wajar dengan nilai tercatatnya diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam ekuitas dan dilaporkan sebagai pendapatan komprehensif. Untuk investasi available for sale dalam bentuk instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga pasar aktif dan nilai wajarnya, ya, pada saat pengakuan awal available for sale diukur sebesar nilai wajar. Ya, nanti setelah pengakuan awal available for sale, ya, pembayaran tetap atau telah ditentukan diukur pada biaya perolehan setelah diamortisasi, ya, sama menggunakan metode suku bunga efektif. Nah, investasi available for sale dalam bentuk instrumen ekuitas tidak memiliki kuotasi harga pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur dengan andal, diukur pada biaya perolehan. Ya, ini mengenai reklasifikasi, ya. Jadi entitas tidak diperkenankan untuk mereklas instrumen keuangan dari atau ke kategori fair value, profit and loss. Ya. Nah, di sini dalam kondisi tertentu, ya, sesuai dengan PSAK 55, fair value, profit and loss, ya, itu dapat direklas, ya, ke laba rugi, dapat direklas ke loan receivable, ya, dalam situasi yang sangat langka, ya. Nah, ini larangan reklas fair value, profit and loss itu dimaksudkan agar entitas tidak memiliki, ya, moral hazard, ya, agar tidak memiliki moral hazard, ya, dengan menggunakan reklas untuk manajemen laba, ya. Contohnya apa? Contohnya pada saat kenaikan nilai investasi entitas mereklas available for sale menjadi fair value, profit and loss untuk memperoleh laba. Namun, jika terjadi penurunan investasi direklas dari fair value, profit and loss menjadi available for sale atau kategori lain untuk menghindari kerugian. Nah, di dalam PSAK 55, ya, aset keuangan diukur pada nilai wajar, ya, melalui laba rugi dan dapat direklas ke pinjaman yang diberikan dan piutang atau loan receivable. Jika tidak dimiliki untuk tujuan penjualan dan pembelian dalam waktu dekat yang memenuhi ketentuan loan receivable, ya, serta terdapat intensi dan kemampuan untuk memiliki sampai jatuh tempo, maka pada saat terjadi pindahan melalui nilai wajar pada tanggal reklas menjadi dasar pencatatan nilai loan receivable. Keuntungan dan kerugian yang telah diakui tidak dapat dibalik, ya. Nilai wajarnya pada tanggal reklas menjadi biaya perolehan atau biaya amortisasi baru. Nah, aset keuangan yang tersedia untuk dijual direklas ke loan receivable jika memenuhi ketentuan dari loan receivable, ya,
serta memiliki kemampuan hingga jatuh tempo. Ya, jadi suatu entitas ya tidak boleh ya memiliki investasi hold to maturity jika dalam tahun berjalan ya atau dalam waktu dekat atau dalam waktu 2 tahun sebelumnya ya sudah menjual atau mereklasifikasi investasi hold to maturity dalam jumlah yang lebih dari tidak signifikan atau tenting rule ya. Nah, pengecualian dari tenting rule ini ya terjadi jika mendekati tanggal jatuh tempo. Yang pertama, yang kedua setelah entitas memperoleh secara substansial seluruh jumlah aset pokok keuangan sesuai jadwal pembayaran ya. Yang ketiga terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali ya. Jadi nilai diperoleh kembali aset keuangan diukur ya pada nilai kini estimasi dari arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif pada awal aset keuangan tersebut. Ya. Ini adalah konsep reklasifikasi ya. Oke, sekarang penurunan nilai bagaimana ya? Aset keuangan yang diukur dengan harga perolehan diamortisasi serta aset keuangan tersedia untuk dijual dapat mengalami penurunan nilai. Sedangkan untuk aset keuangan yang dinilai dengan nilai wajar melaba rugi, secara otomatis akan menurun nilainya mengikuti harga pasarnya, sehingga tidak perlu evaluasi penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai apabila tercatat atau biaya perolehan diamortisasi lebih tinggi daripada nilai yang dapat diperoleh kembali. Nah, evaluasi penurunan nilai ini dilakukan dengan prosedur berikut ya. Satu, aset keuangan yang tersedia, aset keuangan secara individu dilakukan pengujian penurunan nilai secara individu ya. Jika aset keuangannya yang secara individu signifikan, maka saat pengujian individu tidak mengalami penurunan nilai, maka harus dinilai dalam kelompok aset keuangan ya yang memiliki karakteristik resiko kredit yang sama. Ketiga, penilaian kelompok dilakukan untuk aset yang secara individu tidak signifikan dan aset keuangan yang secara individu signifikan tetapi tidak mengalami penurunan nilai. Oke, untuk penghentian pengakuan ya dihentikan, aset keuangan dihentikan jika hak kontraktual atau arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir. Yang kedua, entitas mentransfer aset keuangan yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Ya. Entitas akan menghentikan pengakuan jika tidak lagi menahan resiko dan reward serta tidak memiliki pengendalian terhadap aset keuangan. Jika kriteria penghapus bukuan ya derecognition terpenuhi, maka aset keuangan akan dihapus dari pencatatan entitas. Oke, itu pengakuan, pengukuran ya tadi dan penyajian ya itu mengenai instrumen mengenai aset keuangan. Oke, sekarang contoh daripada aset keuangan yang dibahas dalam buku ini adalah kas ya dan juga piutang. Nah, kas ya adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional. Kas itu merupakan aset yang paling liquid ya. Kas bisa dicadangkan untuk penggunaan khusus. Kalau kas yang digunakan untuk pencadangan yaitu tidak bisa dikategorikan sebagai kas tapi diklasifikasikan sebagai dana cadangan. Oke, untuk ukuran jatuh tempo dapat dikategorikan setara kas biasanya 3 bulan. Ya. Untuk pengendalian kas, misalnya adanya pemisahan antara pihak melakukan otorisasi dengan pembayaran, ya, pihak yang mengelola kas dan pencatatan. Yang kedua, penggunaan lemari besi, ya. Ketiga, penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan rekening yang berbeda. Ini adalah bentuk-bentuk pengendalian internal terhadap kas, ya. Jadi contoh-contohnya kas adalah misalnya kas yang ada di bank ya dan juga kas yang ada di dalam perusahaan. Ya, setelah itu di sini pengendalian internal selanjutnya pengeluaran uang dilakukan melalui bank menggunakan cek ya. Ceknya itu biasanya pre-number ya. 5. Penerimaan kas dilakukan melalui bank untuk keamanan dan pengendalian pencatatan ya. Jadi
bisa penerimaan kas itu langsung memang harus bagusnya ya dilakukan langsung ke bank, di store ke bank. Karena menggunakan sistem Impress Fund untuk memenuhi kas dalam jumlah kecil, yaitu ini adalah akuntansi untuk petty cash ya. Ketujuh, rekonsiliasi antara pencatatan perusahaan dengan rekening koran bank. Jadi membuat rekonsiliasi bank, perusahaan membuat rekonsiliasi bank. Ya. Nah, penjelasan kas dan setara kas ini nanti bisa dibahas juga di dalam PSAK 2 yang sudah kita bahas ya dalam PSAK 2, itu dalam laporan arus kas. Ya. Seperti itu. Nah, di sini ya biasanya kalau di dalam rekening koran bank ya, di rekening bank ya, itu saldo minimum bank yang disebut compensating balance ya. Itu compensating balance itu disajikan secara terpisah sebagai aset lancar ya. Sebagai aset lancar ya, atau tidak lancar tergantung dari perjanjian pinjaman. Jika pinjaman jangka panjang, maka compensating balance akan disajikan sebagai aset tidak lancar. Nah, pemisahan ini dilakukan karena compensating balance tidak memenuhi kriteria bebas digunakan oleh entitas. Ya. Nah, selain itu tadi compensating balance ya, itu juga merupakan bagian daripada instrumen aset keuangan ya. Setelah itu di dalam perbankan ya, bank juga bisa menyajikan bank overdraft atau kondisi di mana jumlah cek yang ditarik dalam rekening melebihi saldo kas ya. Nah, bank overdraft diklasifikasikan sebagai hutang dagang atau account payable jika jumlahnya disajikan secara tersendiri atau material ya. Nah, nanti ini bisa diakumulasikan dengan rekening lain jika berasal dari bank yang sama dan terdapat perjanjian yang membolehkan transfer antar rekening di bank tersebut. Oke, sekarang tadi yang termasuk juga dalam entitas keuangan, yang termasuk dalam kas juga adalah mata uang asing ya. Jadi kas dalam mata uang asing juga merupakan kas ya. Jadi pada tanggal pelaporan kas, mata uang asing dinyatakan dalam mata uang pelaporan menggunakan kurs spot ya pada tanggal neraca ya. Itu nanti akan kita pelajari ya di dalam PSAK 10 ya. Nah, selanjutnya yang termasuk dalam setara kas dan ekuivalen dengan kas ya, kategori instrumen keuangan, yaitu misalnya investasi jangka pendek yang sangat liquid ya, yang bisa dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu yang dekat ya. Misalnya tadi 3 bulan. Oke. Nah, jadi Ibu ulangi lagi, kas ini semuanya, mutasi kas itu bisa dilihat dalam PSAK 2 laporan arus kas ya. Nah, sistem Impress kas kecil terdapat dua sistem kas kecil, yaitu sistem Impress dana tetap ya dan fluctuating system atau sistem yang berfluktuasi tidak tetap. Jadi satu, sistem Impress kas kecil adalah mekanisme kas kecil di mana dana dipertahankan tetap. Kedua, fluctuating system. Dalam sistem ini dana kas kecil tidak ditetapkan sejumlah tertentu sehingga saldonya bervariasi dari waktu ke waktu. Nah, ilustrasi kas kecil ini ya bisa dibaca dalam buku halaman 185 sampai dengan 187. Ya. Jadi intinya pada saat kita membuat penjurnalan ya yang berhubungan dengan kas kecil itu biasanya debitnya kas kecil, kreditnya kas di bank ya pada saat penetapan dana kas kecil. Nah, setelah itu akuntansi untuk kas kecil juga nanti pada saat pengisian kas kecil dengan menggunakan Impress Fund System, maka semua biaya-biaya yang sudah terjadi itu dibebankan ya, nanti akan mengurangi kas di bank. Oke. Nah, ini contohnya bisa dilihat di halaman 185 hingga 187. Itu mengenai sistem Impress kas kecil ya. Jadi pada saat
penetapan kas kecil dan pada saat pengisian kas kecil. Pada saat penetapan kas kecil, debitnya kas kecil, kreditnya kas di bank. Pada saat pengisian kembali kas kecil, yaitu semua beban-beban didebitkan dan kas di bank kita berkurang. Oke. Yang kedua, untuk pengendalian terhadap kas selain impres kas kecil, itu juga membuat laporan rekonsiliasi bank. Yang membuat laporan rekonsiliasi bank adalah perusahaan, tujuannya untuk mencocokkan antara pencatatan kas di perusahaan dengan pencatatan kas yang dilakukan oleh bank dalam melakukan pengelolaan uang perusahaan. Ini juga bisa dibaca dalam halaman 188 hingga 190. Jadi bisa nanti dalam kasus rekonsiliasi bank itu adalah secara umum bisa terjadi perbedaan pencatatan yang dilakukan oleh bank dan perusahaan. Apa saja penyebab-penyebabnya? Misalnya penerimaan dilakukan oleh bank namun belum diketahui oleh entitas. Artinya seorang pelanggan langsung menyerahkan pelunasan piutang atau transfer ke rekening bank perusahaan. Tapi bank belum memberikan perusahaan belum mencatatnya sebagai penambahan atau penambahan transaksi, gitu ya. Yang kedua, ini kalau dari sisi saldo kas menurut pencatatan entitas. Yang kedua, penerimaan dilakukan oleh entitas namun belum disetorkan oleh entitas, tapi belum terlihat dalam rekening koran bank. Misalnya penjualan pada tanggal 31 Januari disetorkan pada tanggal 1 Februari, baru terlihat dalam rekening koran pada bulan Februari, Nah, ini entitas harus membuat ayat jurnal penyesuaian, gitu ya. Terus ketiga, pengeluaran dilakukan oleh bank namun belum diketahui oleh entitas. Misalnya biaya administrasi bank, pembayaran angsuran, beban telepon, gitu ya. Itu langsung di auto debit dari rekening bank. Yang keempat, pengeluaran yang dilakukan oleh entitas namun belum diambil oleh pemegang ceknya, Nah, ini jadi entitas sudah melakukan pengeluaran dengan penerbitan cek, tapi ada cek yang beredar atau outstanding cek yang belum dicairkan oleh yang penerimanya, gitu. Nah, terus ada juga yang selanjutnya adalah kesalahan pencatatan yang terjadi baik oleh bank maupun oleh pihak entitas, Nanti contoh kasusnya dapat dibaca lagi di buku halaman 193 hingga 195 mengenai rekonsiliasi bank, Oke. Ini penyajian, Penyajiannya itu bisa dibaca di halaman 192, Kas masuk dalam kategori aset lancar yang paling urutannya di paling atas, Tapi dalam laporan keuangan menurut IFRS malah meletakkan aset lancar pada bagian bawah, dalam laporan posisi keuangan. Nanti bisa dilihat pada halaman 192, itu kalau menurut IFRS, aset lancarnya paling bawah, kasnya paling bawah. Oke, untuk pengungkapan kas dalam laporan keuangan meliputi pengungkapan kebijakan akuntansi, Nah, kebijakan akuntansi menjelaskan bagaimana perusahaan tadi menyajikan bank overdraft atau cerukan, Nah, nanti bisa dilihat lagi, bagaimana pemisahan bagaimana perusahaan menyajikan bank overdraft atau cerukan, Jadi bank overdraft atau biasanya perusahaan membatasi, memiliki kas yang dibatasi penggunaannya, seperti itu. Nah, jadi dalam penjelasannya di dalam laporan keuangan, yaitu mengungkapkan kas apa saja yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya terdiri dari satu kas dalam bentuk uang tunai di perusahaan, Kedua, bank, saldo di rekening bank, Nanti disesuaikan lagi dengan mata uang dari rekening bank, Nanti
bisa juga nanti banknya dikelompokkan, apakah berelasi dengan bank yang memiliki relasi atau tidak dengan perusahaan. Biasanya itu berkaitan dengan diatur dalam PSAK 7 ya. Jadi diatur dalam PSAK 7. Terus rincian jumlah kas di masing-masing rekening bank dengan jumlah yang material berapa. Dan deposito ya. Jadi saldo deposito ya sebagai kriteria kas atau setara kas. Dan tidak ada tujuan untuk penggunaan khusus ya. Setelah itu penjelasan lainnya ya. Jadi deposito juga nanti diklasifikasikan ya dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. Terus depositonya juga dikelompokkan berdasarkan bank yang berelasi atau tidak memiliki relasi ya. Nah, rincian jumlah deposito di masing-masing bank dengan jumlah material. Nah, ini semua penjelasannya dapat dibaca pada halaman 193 hingga 195. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai kas. Ya, sekarang kita belajar mengenai piutang dan pinjaman yang diberikan. Piutang merupakan klaim satu perusahaan pada pihak lain. Entitas menyebutkan piutang terkait dengan pendapatan sebagai piutang usaha. Ya, kalau piutang dengan pendapatan disebut juga dengan piutang usaha. Ya. Nah, ini piutang dapat juga didasarkan pada faktur atau invoice dari transaksi penjualan, disebut piutang dagang, atau piutang wesel tagih atau account receivable atau trade receivable. Jadi piutang yang tidak terkait dengan penjualan, pendapatan dari atau pendapatan disebut piutang lainnya atau non trade receivable. Ya. Wesel tagih, ya. Wesel tagih ini atau promissory notes atau notes receivable merupakan klaim perusahaan kepada pihak ketiga didukung janji tertulis untuk membayar dalam jangka waktu tertentu. Penerbit wesel disebut wesel bayar, notes payable ya. Jadi nanti ada wesel tagih di di aset dan ada wesel bayar, notes payable di liabilitas ya. Jadi ada di satu sisi ada notes receivable, ada notes payable. Sedangkan penerima wesel tadi disebut notes receivable karena memiliki hak untuk menagih. Nah, contoh ilustrasi weselnya dapat dibaca dalam buku halaman 198 hingga 203. Ya. Jadi ilustrasinya ya pada saat kita transaksi wesel tagih ini bisa menggantikan piutang dagang ya. Jadi pada saat kita menerima wesel tagih untuk melunasi piutang ya, misalnya itu debit maka akan timbul debit wesel tagih dan kreditnya piutang. Setelah itu kita harus mengakui bunga berjalan ya dari pada saat waktu terbit sampai dengan pada akhir bulan ya. Biasanya menggunakan akhir tahun sampai 31 Desember kita buat AJP. Itu debitnya piutang bunga dan kreditnya pendapatan bunga. Itu nanti dihitung ya, bunganya itu dari nilai nominal dikalikan tingkat suku bunga dikalikan dengan jangka waktu weselnya. Ya. Nah, itu nanti untuk mencari untuk mencari kas yang diterima pada saat pelunasan wesel tagih adalah bunga ya ditambah dengan nominal weselnya ya, seperti itu. Nah, itu contohnya nanti bisa dilihat pada halaman 198 hingga 203 ya. Oke. Wesel tagih ya. Wesel tagih wesel tagih bisa dibaca dalam buku juga halaman 198 hingga 203 ya. Jadi wesel tagih ya nanti kita menggunakan kalau diketahui bunga pasar dan juga ada penjualan wesel ya yang dilakukan waktu pembayaran, nanti kita akan menghitung berapa jumlah nilai wajar daripada nilai wesel ya. Itu nanti nilai nominal ya dikalikan dengan present value daripada tingkat suku bunganya ya. Misalnya jangka waktunya 5 tahun,
10%, nanti kita kalikan dengan tingkat suku bunganya, nilai nominalnya, ya. Betul ya. Oke. Ini semua ilustrasinya bisa dibaca di halaman 198 hingga 203. Oke, pengakuan awal daripada piutang ya pada laporan posisi keuangan bila merupakan bagian daripada kontrak piutang. Dalam transaksi penjualan piutang atau pendapatan, pengakuan piutang diakui dengan pengakuan pendapatan. Nah, saat perusahaan telah mengakui pendapatannya, maka perusahaan mengakui piutang. Dalam transaksi piutang yang dikaitkan dengan pemberian pinjaman, piutang diakui sesuai dengan kontrak dalam pinjaman. Nah, biaya transaksi, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh piutang. Nah, ini ilustrasinya bisa dilihat dibaca dalam halaman 205 hingga 207 ya. Bagaimana biaya mengurangi pinjaman yang diberikan. Terus diskon penjualan, untuk transaksi penjualan perusahaan seringkali memberikan diskon atau potongan, baik potongan harga maupun kuantitas. Diskon dapat juga diberikan dalam potongan penjualan karena pembayaran yang dilakukan pelanggan lebih cepat dari yang dijadwalkan. Ya. Nah, ini dapat dibaca dalam halaman 209. Setelah itu pengukuran setelah perolehan, ya. Piutang termasuk dalam kategori aset keuangan pinjaman yang diberikan dan piutang. Non-receivable diukur berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Untuk bentuk pinjaman yang diberikan, pengukuran setelah tanggal perolehan membutuhkan perhitungan amortisasi diskon dan premium. Nah, ini contoh ilustrasinya dapat dibaca dalam halaman 210 hingga 212 ya. Oke, penurunan nilai ya. Piutang pada setiap tanggal pelaporan harus dievaluasi apakah terdapat bukti objektif ya. Nah, beberapa contoh peristiwa yang menyebabkan penurunan nilai: piutang tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, pembayaran bunganya juga tertunggak dalam beberapa kali termin, pemberi pinjaman memberikan kelonggaran ya. Terus keempat, peminjam dinyatakan pailit. Yang kelima, memburuknya kondisi ekonomi yang menyebabkan kemampuan membayar peminjam akan menurun. Nah, ini perhitungan penurunan nilai ya bisa dilakukan secara individu ya. Nah, kalau perusahaannya pailit ya, piutangnya tidak mungkin dibayar karena menghentikan atau pailit, maka harus diturunkan nilainya secara keseluruhan ya. Jumlah penurunan nilai adalah seluruh nilai piutang tercatat, nilai jaminan yang dikuasai oleh perusahaan jika ada. Jika tidak ada jaminan, maka semua piutang dihapuskan dan diakui oleh perusahaan sebagai beban. Nah, contoh ilustrasi perhitungan penurunan piutang itu dapat dibaca dalam halaman 213 hingga 219. Jurnal penurunan nilai akan dicatat mengurangi nilai piutang atau pinjaman. Ya, ada dua metode untuk mencatat penurunan nilai, yaitu penghapusan langsung direct write-off method dan metode pencadangan ya. Nah, untuk metode penghapusan langsung, piutang yang diturunkan nilainya langsung dihapuskan tanpa dibuat akun cadangan penurunan nilai. Ilustrasinya bisa dibaca pada halaman 221 hingga 223. Nah, penghentian pengakuan ya akan menyebabkan nilai piutang dan pinjaman tidak dicatat lagi dalam laporan keuangan. Nah, ini dalam PSAK 55 dihentikan bila hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir. Yang kedua, entitas mentransfer aset keuangan yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Ya, penghentian pengakuan lanjutan, contoh ilustrasi hutang dengan jaminan, ya, ini bisa dibaca halaman 224, ya. Ilustrasi transfer piutang tanpa jaminan dapat dibaca nanti dalam halaman 227 ya. Ilustrasi transaksi transfer piutang dengan jaminan dari halaman 227 hingga 228. Nah, penyajiannya, piutang dalam laporan posisi keuangan disajikan dalam kelompok aset lancar. Perusahaan menyajikan piutang dalam beberapa kategori sebagai piutang dagang, piutang usaha, dan piutang lain. Nilai piutang disajikan dalam laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan piutang. Ya. Oke.
Nanti contohnya bisa dibaca dalam halaman 229. Pengungkapannya ya. Pengungkapannya tadi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya ya. Pengungkapannya dibagi dalam 3 bagian ya. Pengungkapan kebijakan akuntansinya bagaimana, rincian piutangnya, dan pengungkapan angka-angka dalam laporan keuangan ya. Nah, pengungkapan akuntansi piutang diletakkan itu bersamaan dengan pengungkapan instrumen keuangan. Oke, pengungkapan lanjutannya itu nanti harus bisa menjelaskan kebijakan akuntansinya ya, diantaranya metode pengakuan awalnya bagaimana, metode pengukuran setelah perolehan, metode untuk menghitung penurunan nilai, penjelasan mengenai penghapusan piutang. Ya, ini bisa dibaca dalam halaman 230 hingga 232. Oke, ini analisis piutang. Yang terakhir, penjualan dibagi piutang rata-rata ya. Umur piutang 365 dibagi perputaran piutang. Ini adalah rasio-rasio yang berhubungan dengan analisis piutang. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari Bu Yumni. Nanti kalau kurang jelas kalian bisa baca mengenai instrumen keuangan kas dan piutang pada buku di Martani dan teman-teman akuntansi keuangan menengah ya. Edisi 2 buku 1 ya. Jika ada pertanyaan nanti silakan bertanya kepada Bu Yuni. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.